Halo, perkenalkan nama saya Dominika Suni, mahasiswa Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Biologi semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Yunawati Sele SPD MPD. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Kabar baik, Ibu. Puji Tuhan kalau kabarnya baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Ya Ibu. Maria Goretti, ada Ibu. Imelda, ada Ibu. Antonius, ada Ibu. Marlince, ada Ibu. Oke, jadi total yang hadir ada 10 orang dan hadir semua ya. Ya Ibu. Jadi baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, di sini Ibu mau bertanya, apakah dari kalian semua ada yang pernah mengalami flu? Pernah Ibu? Ya, ketika kalian mengalami flu itu, apakah kalian merasa nyaman? Tidak Ibu. Ya, kenapa sehingga ketika kalian mengalami flu itu kalian tidak merasa nyaman? Kira-kira apa yang menyebabkan? Kami tidak merasa nyaman karena sesak napas, Ibu. Ya, tentunya ketika kalian flu, kalian pasti merasa tidak nyaman. Dan itu semua disebabkan oleh apa? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang virus. Sudah Ibu? Ya, jadi setelah kita belajar tentang virus, kita harus mengetahui pengertian dari virus, dan yang kedua, kita harus mampu menjelaskan tentang struktur tubuh virus dan juga harus bisa menyebutkan bagian-bagian dari virus. Ya, sebelum itu di sini Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu apa itu virus? Ada Ibu? Ya, Marlince, apa itu virus? Menurut saya, virus itu racun Ibu. Iya, betul sekali. Mari kita beri tepuk tangan kepada Marlince. Jadi, betul sekali apa yang dikatakan oleh Marlince, kalau virus itu adalah racun. Jadi, kata virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Virus juga termasuk bagian dari mikroorganisme, karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga kita tidak bisa melihatnya menggunakan kasat mata dan kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Jadi, virus ini adalah organisme parasit yang bisa bertahan hidup dengan menemukan inang. Setelah bertemu dengan inang, virus akan melakukan reproduksi, misalnya melalui sel inang tersebut. Jika tidak menemukan inang, maka virus itu akan gagal mereplikasikan dirinya. Yang berikut kita masuk pada struktur tubuh virus. Pada umumnya, struktur tubuh virus itu terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, mikroorganisme ini juga memiliki struktur tambahan, seperti asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA. Di sini Ibu mau bertanya, kira-kira ada yang tahu bagian dari struktur tubuh virus itu ada berapa bagian? Ada yang tahu?
Ya, kira-kira ada berapa bagian? Ada 3 Ibu. Ada yang lain? Saya Ibu. Ya, Reti ada berapa? Ada 5 Ibu. Ya, jadi struktur tubuh dari virus itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada kepala, yang kedua ada kapsid, yang ketiga ada isi tubuh, dan yang keempat ada ekor. Nah, di sini terdapat gambar dari virus, di mana ada kepala. Di sini ada bagian kepala, lalu ada bagian kapsid, yang ketiga ada bagian isi tubuh, dan yang keempat ada ekor. Ya, jadi kira-kira ada yang tahu isi dari kepala virus ini ada apa? Tidak tahu Ibu. Ya, jadi isi dari kepala virus ini ada memiliki RNA atau DNA. Nah, bagian kepala ini, bagian RNA atau DNA yang ada itu akan menjadi bahan genetik kehidupan virus itu. Nah, isi kepala virus diselubungi oleh kapsid. Lalu yang kedua ada kapsid. Nah, kapsid ini merupakan suatu lapisan pelindung. Nah, fungsi utama dari kapsid adalah untuk membungkus asam nukleat, baik RNA maupun DNA yang ada. Nah, kapsid mempunyai peran penting, yaitu sebagai pembentuk bagian tubuh virus, serta penting untuk melindungi virus agar tidak terkontaminasi oleh kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga ada isi tubuh. Nah, isi tubuh dari virus ini adalah virion atau racun tadi. Nah, tubuh virus ini merupakan bahan genetik dan berupa salah satu jenis asam nukleat, baik berupa RNA atau DNA. Yang keempat ada ekor. Nah, ekor ini merupakan bagian yang sangat penting karena bagian ekor ini yang akan memungkinkan virus untuk menempelkan diri dan akan menyatu dengan sel inang. Ya, dari penjelasan yang tadi sudah Ibu berikan, apakah ada yang belum mengerti? Dan jika belum mengerti, bisa memberikan pertanyaan. Ada yang belum mengerti? Sudah Ibu? Oke, kalau sudah ada yang mengerti dan tidak ada yang ingin bertanya? Tidak Ibu? Oke, jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu memberikan kesempatan kepada satu orang untuk bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada Ibu? Ya, silahkan Yati. Ya, menurut saya Ibu, virus itu merupakan sebuah racun, dan apabila masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, dan kita beraktivitas itu tidak nyaman Ibu. Dan struktur tubuh virus itu ada 4, yaitu ada kepala, ada kapsid, ada isi tubuh, dan ada ekor. Ya, mari kita beri tepuk tangan kepada Yati yang sudah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, betul sekali apa yang sudah dikatakan. Jadi, virus itu merupakan organisme parasit yang bisa bertahan hidup dengan menemukan inang. Setelah bertemu dengan inang, virus akan melakukan reproduksi, misalnya melalui sel inang tersebut. Lalu struktur tubuh virus itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kepala yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA. Lalu yang kedua ada kapsid. Kapsid itu berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk melindungi virus. Lalu yang ketiga ada isi tubuh. Isi tubuh itu terdapat racun. Dan yang keempat ekor. Ekor itu berfungsi untuk menempelkan diri pada sel inang. Ya, pelajaran kita cukup sampai di sini. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dicatat
Nomor 1, sebutkan pengertian dari virus. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur tubuh dari virus. Tugas ini akan dikumpul minggu depan pada saat kita pelajaran. Dan pelajaran kita cukup sampai di sini. Salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat pagi. Terima kasih.